Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faya il hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Sarengan semoga kula dherekaken kesempatan enjang ingkang mulya menika nambah syukur kita wonten ngarsa dalem Allah taala karena sedaya nikmat ingkang Allah paringaken dhateng kita sami sehingga kita saged netepi kewajiban Allah salat subuh kanthi berjamaah saha dipun lajengaken kajian subuh menika. Salawat ki salam mugi tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir mangke. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun muliakan Allah, kita lajengaken kajian kita bab fikih al-bai', terutama kita akan bahas tentang keharaman makanan ingkang mangke berbahaya kagem kita. Jamaah sekalian, Nabi Adam yang sesungguhnya dulu hidup di surga dengan segala kenikmatan surga. Tapi kemudian dikeluarkan dari surga. Kira-kira napa Pak sebabnya? Nabi Adam didalke saka surga. Nah? Ya karena makanan, kan ngaten. Karena makanan haram, karena makanan yang terlarang, diberikan kenikmatan surga yang luar biasa. Seluruh keindahan kenikmatan surga diberikan seluruhnya sepenuhnya kepada Nabi Adam dan istrinya. Hanya satu larangan Allah, hanya satu yang diharamkan Allah, jangan makan satu buah yang terlarang. Yang disebutkan orang Yahudi mengatakan buah kholdi. Tapi larangan itu dilanggar oleh Nabi Adam. Tidak sampai makan banyak, bukan karena dosa-dosa yang lain. Hanya satu gigitan makan buah kholdi cukup Allah menjadikan alasan untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Allah hukum Nabi Adam dikeluarkan dari surga yang penuh kenikmatan karena faktor makanan, Pak. Sesuai pembahasan kita. Gara-gara makanan yang terlarang, makanan yang haram menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sama-sama punya masalah, sama-sama punya dosa. Bedanya Nabi Adam sama iblis. Nabi Adam melakukan dosa makan buah yang terlarang. Akhirnya dihukum Allah dikeluarkan dari surga. Hidup di dunia. Tapi kemudian Nabi Adam bertobat, menangis, bertobat kepada Allah. Allah terima tobatnya. Yang Allah janjikan nanti
akan dimasukkan ke surga lagi setelah datangnya hari kiamat nanti. Beda kasus dengan iblis. Iblis dulu adalah makhluk yang sangat-sangat taat kepada Allah. Bersujud, makhluk yang paling taat kepada Allah, iblis. Tapi kemudian iblis dikutuk Allah. Dinas Allah masuk neraka, kekal selamanya dan seluruh keturunan iblis. Kira-kira sebabnya apa, Pak? Iblis kok sampai dikutuk Allah, bahkan dinas Allah masuk neraka, kekal selama-lamanya dan seluruh keturunannya. Sombong, Pak. Jadi dosa karena makanan haram itu ternyata jauh lebih berbahaya dosa karena sombong. Ketika Allah perintahkan seluruh makhluk taat sujud kepada Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu kepada malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis tidak mau bersujud karena dosanya enggan dan sombong. Ini lebih berbahaya, Pak. Jadi orang yang sombong itu lebih berbahaya dari makanan haram yang dilakukan oleh Nabi Adam. Apa yang disebut sombong? Rasulullah menyebutkan orang dikatakan sombong itu kalau dua hal. Satu, batarul haq, menolak kebenaran. Dua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Inilah orang sombong. Satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan manusia lain. Jelas ini syariat. Hadisnya jelas ini diharamkan. Tapi kalau menolak kebenaran, ini jadi sombong, Pak. Bahkan dosa sombong ini bisa menjadikan seseorang syirik, bisa menjadikan seseorang kafir. Contoh, orang yang tidak sholat, Islam jane Pak, KTP ini Islam, tapi enggak sholat, itu dihitung kafir atau muslim, Pak? KTP ini Islam, yes pernah maca syahadat, ra kita nek pas sunat, atau pas nikah. Tapi enggak sholat, Islam atau kafir? Nah, ada dua pendapat, Pak. Satu, jumhur ulama sepakat orang ini dihukumi kafir kalau dia sombong, Pak. Kalau dia sombong, juhud wa istikbar, dia menentang kewajiban sholat, menganggap sholat itu tidak wajib, dan sombong, maka jumhur ulama sepakat tidak ada perbedaan di antara ulama, orang ini dihukumi kafir. Ini kalau sombong, Pak. Tapi kalau tidak sombong, ora sholat, walaupun KTP ini Islam, ora pernah sholat, ya cara sholat boleh setahun ping pindho. Idul Fitri, Idul Adha. Ya kala-kala rada cedhak sithik nek kelingan Jumatan. Bedinane ora tau salat. Tapi tidak sombong. Nah, yang seperti ini kafir muslim? Nek mati oleh disolatke enggak? Lah, nek kafir kan enggak boleh disolatkan. Oleh didongake enggak? Seperti ini. Walaupun Islam pernah maca syahadat, ya kala-kala salat ra kita setahun pindho.
Nah, kasus seperti ini, muslim atau kafir? Gimana? Kafir? Iya. Iya, salat wajib. Tapi para ulama berbeda pendapat juga ini, Pak. Kalau sombong jelas kafir. Kalau enggak sombong, mungkin karena males, mungkin karena perkewuh, harus sholat di perkewuh. Atau mungkin ora iso, lan ora iso iki sing dosa jenengan, Pak. Ora gelem marai. Saudara-saudaranya, temannya, tetangganya, ora iso kok gak gelem sholat ini. Para ulama juga berbeda pendapat. Satu pendapat seperti Ali bin Abi Thalib, empat mazhab Imam Ahmad menyebutkan orang yang tidak sholat ini tetap dihukumi kafir sekalipun alasannya malas. Dalilnya atau ayat 11. Wa intambu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Orang yang bertobat kemudian melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat, fa ulaika ikhwanukum fiddin. Maka dia itu adalah saudaramu seiman, saudara seagama. Berarti nek gak sholat bukan saudara seagama. Nah, ini berdasarkan dalil ini Imam Ahmad menyatakan orang yang tidak sholat dengan alasan apapun, sholat 5 waktu, maka dihukumi kafir. Atau hadis lain, dan hadis ini sahih. Ahdu bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan dia adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Atau hadis lain, tarku bainana wa bainahu as-shalah. Batas antara kita dengan dia adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ini satu mazhab Pak Imam Ahmad. Tapi mazhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Tiganya sepakat orang yang tidak sholat bukan karena sombong, tapi karena malas, ini masih dihukumi muslim. Dalilnya An-Nisa ayat 84 dan 116 hampir sama ayat itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi kalau orang ini tidak sholat bahkan dibawa sampai mati, maka tidak dianggap syirik. Dan Allah masih punya kesempatan untuk memberi ampunan. Dengan dalil ini berarti dia masih muslim. Kalau masih diampuni Allah, masih ada kesempatan masuk surga. Atau hadis yang lain, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Maka berarti masih ada kesempatan, walaupun pernah bersahadat, ada kesempatan untuk masuk surga. Cuman sekalipun tiga mazhab ini menyatakan masih muslim, cuman akhirnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sepakat orang ini muslim tapi enggak mau sholat,
Maka kalau tegak khilafah, orang ini ditangkap, dipenjara, Pak. Kemudian diminta untuk taubat, diberi waktu 3 hari. Nek 3 hari ora tobat gak gelem salat, maka hukumnya dibunuh. Wah, nek diterapi ngene iki wong hadi luwih entek, Pak. Sing ra salat-salat iki ditangkepi, kon tobat ra gelem bunuh, Pak. Nggih. Artinya tetap berat konsekuensinya orang yang enggak salat. Tapi itu, Pak, tetap tidak bisa dihukumi mutlak kafir. Karena 3 mazhab menyatakan selama dia bersahadat, itu sudah dihitung muslim. Yang paling berat itu kalau dia tidak sholat dan dia sombong, menentang kewajiban sholat dan sombong. Ini sudah tidak ada perbedaan. Jumhur ulama sepakat dianggap kafir. Bisa difahami, Pak? Ya. Maka yang berbahaya seseorang itu ketika menolak kebenaran, tahu ini haram, tetapi ditolak. Termasuk kena dalil hadis Rasulullah, batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Ini dosa besar dan sangat berbahaya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sebagai mukadimah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita fikih al-bai'. Pembahasan kita terakhir adalah jual beli yang ada unsur riba. Di antara bentuk jual beli yang ada unsur riba yaitu jual beli kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Ya, kita ulas sejenak karena materi ini agak sulit. Wong dibaleni ping 3 ngene sok ra mudeng. Nah, ini pisan saya belas biasanya nggih. Agak sulit Pak materi ini. Dan ini penting karena masuk langsung dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Di antara bentuk jual beli kali bil kali, yang pertama adalah menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Ini kalau bahasa mudahnya adalah jual beli inden. Ya. Beli motor di DP, uangnya belum tunai, motornya belum ada, masih menunggu. Nah, barangnya masih menunggu, uangnya belum tunai, ini masuk jual beli kali bil kali. Ini yang pertama. Termasuk di dalamnya yang agak bahaya yang dalam kehidupan kita adalah arisan barang, arisan sepeda motor, arisan meja kursi dan sebagainya. Kalau arisan uang boleh. Jumhur ulama sepakat boleh. Karena arisan uang tidak ada unsur riba atau jual beli kali bil kali. Cuman ada sebagian walaupun arisan uang bisa menjadi riba. Contohnya Pak, arisan uang gak kuat setor, akhirnya dijual. Jane entuke 2 juta, terus didol 1 juta. Lah ini yang riba Pak. Karena apa? Jual beli uang dengan uang akhirnya. Karena pertukaran uang dengan uang itu, barang-barang ribawi jenisnya sama, itu syaratnya harus sama. Wis ora padha 2 juta didol 1 juta, cek kredit meneh. Nah, ini yang masuk haram, jual beli riba. Arisan yang ora kuat distor kemudian didol dengan harga murah. Ini uangnya belum ada tapi sudah dijual, maka jual beli uang dengan uang. Ini yang diharamkan.
Kemudian jenis jual beli kalik bil kalik yang kedua yang sudah kita bahas kemarin adalah jual beli kredit dan harga dinaikkan ketika tidak lunas tepat waktu. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Asir dalam kitab An-Nihayah. Nabi SAW melarang jual beli al-kali' bil kali'. Maksudnya adalah jual beli utang dengan utang. Bentuknya ada orang menjual barang secara kredit sampai batas tertentu ketika sudah jatuh tempo. Sementara dia tidak bisa melunasi, pembeli mengatakan si penjual, jual lagi barang itu sampai waktu berikutnya dengan penambahan harga. Ini sudah kita jelaskan kemarin sebagai contoh ilustrasi. Saya jual sepeda motor ke Mas Ahmad. Kalau cash 10 juta, tunai 15 juta. Nah, saya ulang, kalau cash 10 juta, kalau kredit 15 juta. Pilih mana Mas Ahmad? Kredit aja. 15 juta. Oke, 15 juta 6 bulan harus lunas. Nah, berjalannya waktu ternyata 6 bulan ora iso lunas. Wah, ngapunten iki Tat. Ora iso lunas iki, DT urung enek. Nah, kemudian ditambah ya ora iso lunas ngene wae. Malah tak longgari. Ora 6 sasi saiki dadi setahun. Ning hargane dadi 20 juta. Nah, ini masuk jual beli kalik bil kalik. Ataupun tambahan setiap jual beli kredit, ini masuknya riba. Ini biasa terjadi di sebagian bank untuk produk KPR, properti dan lainnya. Jadi kalau jatuh tempo kok gak iso bayar, kemudian ada denda, ini Pak yang menjadi riba. Pajak. Nggih. Kalau pajak ini maksudnya bukan jual beli, Pak. Ya. Tapi kalau kredit sepeda motor, kreditnya benar, tidak lewat leasing, kemudian jatuh tempo pembayaran kok ora iso bayar, ditambahi kena denda, ini yang riba, Pak. Pas setoran tanggal 10 kudu setoran, kok ora iso, ya kena penalti, kena denda, ini yang masuk riba. Sulit, Pak. Ra enek sing nganggo denda, Pak dhewe. Ya. Maka sulit dosa riba ini dihindari dari kehidupan bermasyarakat kita karena memang sudah mendarah daging. Tapi tetap kita harus berusaha bersih. Itu yang kedua. Bentuk jual beli kalik bil kalik yang ketiga adalah jual beli salam, namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Jual beli salam, namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Sulit, Pak. Kita pahami dulu jual beli salam. Jual beli salam itu gimana, Pak? Jual beli salam itu bayar dulu, barangnya belum ada, tapi bayarnya tunai. Kalau bayarnya kredit masuk di kriteria pertama tadi. Tapi kalau bayarnya tunai namanya jual beli salam dan ini dibolehkan. Saya beli sepeda motor, Mas. Harganya berapa? 30 juta. Ya. Setuju. Tak bayar 30 juta tunai. Tapi barangnya belum ada. Masih nginden ini nunggu 1 bulan. Oke, akad disepakati dibayar, terjadi kesepakatan. Akad jual beli terjadi. Ini namanya jual beli salam, Pak.
Ini boleh. Karena sudah dibayar tunai. Nek kredit masuknya yang pertama tadi. Tetapi yang menjadikan ini riba masuk kali bil kali, jual beli sudah terjadi, kemudian barangnya belum ada, namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Jadi pun Pak, bingung ini. Mangel ini. Saya contoh begini Pak, gambarannya gampang itu begini. Saya membeli beras 1 kuintal ke Mas Dwi dengan harga 100.000. Tapi Mas Dwi barangnya belum ada ya Pak. Ya ora apa tak bayar sih 100.000 tak bayar. Nah, Mas Dwi. Tapi barangnya belum ada loh Pak. Nunggu. Lah berapa? Kesepakatan akad terjadi 1 bulan Pak. Barang tak kirim. Dari yang pertama ini sah Pak. Masuk jual beli salam. Tetapi sampai 1 bulan Mas Dwi ra ngirim. Wah Pak, ora entuk barang iki Pak. Wis ngene wae. Barang ini, beras iki etok-etoke wis dadi nggonamu. Nah, padahal ora enek, Pak. Wis seakan-akan beras 1 kintal iki wis enek, Pak. Wis ngene nggonamu. Saiki tak tuku genti 200.000. Nah ini Pak, yang kali bil kali seperti ini. Barang erong enek, dituku genti neh karo Mas Dwi. Wis Pak, barang erong enek, wis sanggepen wae barangnya wis enek iki, beras wis enek sekintal. Saiki tak tuku genti 200.000, jangka waktune 1 bulan. Engko tak cicil 1 bulan, padahal barangnya padha rong eneke. Nah, ini masuk jual beli kali bil kali ya. Sampai di sini bisa difahami dengan ilustrasi seperti ini. Kira-kira ada enggak transaksi seperti ini? Ada tapi jarang. Pak. Pripun? Oh jual lagi. Saya beli tanah. Sudah terjadi kesepakatan belum? Sudah. Tapi belum lunas. Ini namanya jual beli tawaruk, Pak. Kalau jual beli inah kemarin kan saya yang membeli, kemudian dijual lagi ke saya. Ini jual beli inah. Tapi kalau dijual ke orang lain boleh. Contoh, saya membeli tanah ke Bapak 1 M. Sudah kesepakatan terjadi, wis tak cicil baru 10 juta. Dalam hukum Islam, Pak, jual beli kredit kalau sudah terjadi akad, kesepakatan akad, Pak. Akad itu sudah terjadi kesepakatan, berarti sudah hak milik, Pak. Walaupun belum lunas. Tapi kalau saya jual lagi ke Bapak, itu jual beli inah. Tapi kalau saya jual ke orang lain, ini masuknya jual beli tawaruk. Ini boleh, Pak. Paham, Pak? Nah, ada satu film begini, Pak. Antara membedakan jual beli inah dengan tawaruk.
Saya butuh uang. Ke Pak Wanti aku butuh duit iki Pak, 1 juta iki Pak. Lah ora iso modok duit gampang men 1 juta. Wis ngene wae, Pak Wanti ngakali. Iki wae HP ku tukunen, iki HP-ne Pak Wanti momen. Tukunen. Lah kok tuku piye to, Pak? Wah, aku ora didit kok butuh duit kok. Ya ora apa, sementing tukunen sik. Ora didit, wis cekelan sik. Anggepen iki mbok tuku 1 juta. Nggih. Ya wis tak tuku 1 juta. Ning kowe engko mbayar aku 1 juta 500 kredit. Ini jual beli inah, Pak. Nggih, paham nggih, Pak? Berarti ra nampa barange, tok-toke nampa barange. Iki regane 1 juta. Ning terus dituku meneh karo Pak Wandi. Ya wis saiki tak tukune neh. Saya ulang. Jadi dituku 1 juta. Anggapan iki tukune 1 juta. Nah, ning kowe mbayare 1.500.000. Sebab kredit. Lah wis saiki tak tuku neh. Tak tuku 1 juta. Paham, Pak? Dituku Pak Wandine. Ning kene mbayare kredit 1.500.000. Ini jual beli inah. Tapi nek diwale Pak Wandi jual beli ke saya. Pak, iki tukunan HP ku. Wong ora didik kok kon tuku piye to? Wis pokoke anggapan tukunan. Ya wis tak tuku. Harganya 1 juta. Ning tak akali ora tak dol nang Pak Wandine. Ya wis tak walaupun diterong enek iki tak anggap tak tuku 1 juta. Terus rumasane Pak Wandi pinter wis iki tak tuku neh. Ora oleh aku. Moh, iki wis nggonaku kok pan gitu. Tak dol nang wong liya akhire. Ini boleh, Pak. Namanya jual beli tawaruk. Aku golek baten nek dituku Pak Wandi dihapusi. Tak dol wong liya iso regane luwih dhuwur. Jadi prinsipnya begini, Pak. Jual beli kredit kalau sudah terjadi akad, namanya akad itu kesepakatan, Pak. Itu sudah hak milik. Sama dengan anak gadis, Pak. Jenengan seneng cah wedok. Nek lagi ngomong seneng, kuwi wis terjadi akad belum? Belum. Boleh dibatalkan enggak? Boleh. Pamane aku seneng, Pak, aku seneng anake jenengan iki arep tak pek bojo ya. Ya ora apa-apa. Nah, tapi urung ijab sudah menjadi hak milik belum? Belum. Boleh dibatalkan enggak? Gak sido, Pak. Buke anakmu elek. Nah, boleh kan cek bebas kan? Kalau belum terjadi akad. Tapi kalau sudah terjadi akad, ijab kabul. Pak, aku pengen ngepe anakmu. Ya, wis tak ijabke sisan sesuk. Sudah ijab berarti hak milik belum? Hak milik wisan wis ijab. Sudah terjadi akad. Berarti jual beli kredit kalau sudah terjadi akad berarti sudah hak milik, Pak. Sekalipun masih kredit. Anak gadis kan juga gitu, Pak. Mahar kan juga kredit boleh. Jadi pas ijab urung didit, Pak. Utang boleh. Ijab kabul itu diterung duwe utang. Mahar 10 juta utang. Boleh. Lah jual beli juga gitu. Akad terjadi walaupun belum DP, ning terjadi, Pak. Sudah terjadi akad kredit. Urung dibayar. Sekali lagi kalau sudah terjadi akad berarti sudah menjadi hak milik. Kemudian tak dol nang wong liya boleh, bebas. Namanya ini jual beli tawaruk. Bisa dipahami? Ini kasus yang ketiga. Jadi jual beli salam namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Barang itu urung ditampa, didol meneh. Nah, ini termasuk jual beli yang diharamkan. Kemudian yang keempat,
Di antara bentuk jual beli kali bil kali adalah menjual benda terutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Menjual benda terutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Pripun? Angel to? Piye karepe niki? Ini kita gambarke. Dalam kitab Al-Muwatta terdapat penjelasan tentang jual beli kali bil kali. Wal kali bil kali ayya bi'ar rajulu dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar. Jual beli kali bil kali adalah seseorang si A menjual barang miliknya yang masih terutang kepada pembeli si B dengan pembayaran yang masih terutang di tempat orang lain si C dalam kitab Al-Muwatta. Gambarannya gini, Pak. Jual beli yang keempat ini, saya menjual HP ke Mas Dwi secara kredit dengan harga 2 juta. Tapi HP belum ada. Saya ulang. Saya menjual HP ke Mas Dwi harganya 2 juta. Ning HP ini urung teko. Urung enek. Regane 2 juta. Nah, kemudian Mas Dwi DP dulu 500. Nah, ini sebenarnya transaksi yang pertama ini sudah dosa. Masuk jual beli kali yang pertama kemarin. Nah, kemudian sebelum HP itu datang, ya, Mas Dwi didol meneh, HP-ne urung enek lho, Pak. Didol meneh seharga 2,5 juta. Jadi saya jual HP ke Mas Dwi 2 juta. HP-ne urung enek. Ning wis di DP 500. HP-ne urung teko, Mas Dwi sadol neh Mas Rahmat, Mas Ahmad. Didol 2,5 juta di DP 500. Ini kali bil kali, Pak. Barang yang ngerong enek, cek didol meneh. Ini termasuk jual beli riba. Nah, ini kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak Pak seperti ini. Urung duwe barang, ning wis didol meneh. Barang yang urung teko wis didol meneh. Ini masuk jual beli kali bil kali. Pripun bisa dipahami? Angel, di bulan-balane ra mudeng lagi, Pak. Nggih. Berarti materi radi angel niki. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sementara ini yang kita sampaikan untuk kajian subuh ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ya. Saya kira cukup. Dan sekalian yang dijamaah Allah, ini terakhir pembahasan kita tentang jual beli kali bil kali, ada 4 ini, semoga bisa dipahami. Kemudian hati-hati dalam transaksi kita sehari-hari, jangan sampai masuk jual beli kali bil kali. Jual beli ini yang tidak disadari masyarakat, nek kuwi dosa. Tidak disadari kalau itu riba. Tidak disadari kalau itu haram. Karena ya mudeng biasane, ora tau ngaji masalah ngene iki. Di tempat saya itu ada orang sing bathuk ireng, Pak. Bathuk ireng kan ketoke pinter, Pak. Ketoke lho biasanya. Lah, biasanya ngelayani jual beli kredit. Ya adol sing pesen kloso, empreng. Nah, termasuk ngelayani emas. Tak takoki tanggoku, Mbak Sri, lah kuwi emasmu josimen tuku ngendi? Wah, kredit kok iki kok. Lah, kredit si A. Boleh enggak, Pak? Haram jual beli emas dengan kredit kan? Masuk jual beli riba. Nah, nek kloso gak apa-apa, empreng gak apa-apa. Nek emas iki sing haram. Ketoke bathuk irung ora tau ngaji, ra mudeng.
Cukup kita akhiri dengan doa kifatan majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.